Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat semuanya dimanapun kalian berada. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai simulasi perancangan kristalisasi dengan senyawa kalium iodida. Sebelum dilanjut, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Imanda Friandi, dan rekan saya Ahmad Taufik. Selanjutnya ada latar belakang. Pertama, untuk mengetahui prinsip kerja dari evaporasi, kristalisasi, dan juga pengering dalam proses pembuatan suatu produk, yang mana pada simulasi ini kami menggunakan senyawa Ki atau kalium iodida. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan terkait kebutuhan neraca massa dan juga neraca energi untuk kebutuhan steam yang digunakan pada setiap alatnya. Adapun beberapa tujuan dari simulasi kristalisasi dengan senyawa kalium iodida. Yang pertama, untuk merancang proses kristalisasi kalium iodida. Yang kedua, menghitung massa air yang akan diuapkan. Yang ketiga, menghitung jumlah steam yang dibutuhkan. Lalu ada menentukan massa air yang tersisa. 5, ada menentukan massa air yang dihilangkan. Lalu menentukan massa udara pengering dan juga menentukan massa steam untuk memanaskan udara. Nah, berikut merupakan properti fisik dari senyawa kami, yaitu kalium iodida. Kalium iodida sendiri memiliki fasa berbentuk padat dan juga tidak berbau. Di sini kalium iodida memiliki titik lebur sebesar 680 derajat Celcius dan juga memiliki titik didih sebesar 180 derajat Celcius. Untuk kalium iodida sendiri memiliki densitas sebesar 3,13 gram per cm kubik dengan kelarutan 1430 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan uap sebesar 1 HPA. Berikut ini adalah deskripsi proses sederhana yang dilakukan pada simulasi kali ini. Dimulai dari umpan masuk, yaitu kalium iodida dengan laju alir massa sebesar 150 kg per second dan H2O dengan laju alir sebesar 117,96 kg per second. Lalu diumpankan ke evaporator yang beroperasi pada suhu 150 derajat Celcius. Kemudian output dari evaporator ini berupa liquid yang akan memasuki proses kristalisasi, di mana proses ini kalium iodida mengalami perubahan fasa dari liquid menjadi padatan yang akan berbentuk kristal. Setelah proses kristalisasi, umpan kemudian dialirkan menuju alat sentrifugasi, di mana proses ini bertujuan untuk memisahkan padatan dengan cairan dengan menggunakan prinsip perbedaan kerapatan dari dua jenis senyawa. Lalu setelah dipisahkan, umpan memasuki tahap terakhir, yaitu drying atau pengeringan, di mana pada proses ini Ki yang sudah berbentuk kristal akan dikeringkan menggunakan steam yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang masih tersisa dan menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang diinginkan. Nah, di sini ada tipe crystallizer yang kami gunakan. Tipenya adalah berjenis Forced Circulating Liquid Evaporator Crystallizer. Nah, jenis ini menggabungkan proses antara proses pendinginan dan penguapan atau evaporasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai keadaan yang supersaturasi atau supersaturated, atau keadaan di mana larutan lewat jenuh. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya, umpan berupa larutan induk terlebih dahulu dilewatkan melalui sebuah heat exchanger, yang mana berfungsi untuk dipanaskan. Yang kedua, terjadi pengurangan jumlah atau kandungan pelarut, dan terjadi peningkatan konsentrasi zat terlarut, di mana saat itu juga keadaan zat terlarut sudah lewat jenuh atau supersaturasi. Larutan yang sudah berada pada keadaan lewat jenuh tersebut akan dialirkan menuju badan crystallizer untuk diperoleh padatan berupa kristal. Nah, berikut merupakan simulasi yang kami lakukan. Bisa dilihat itu alat evaporator. Selanjutnya masuk ke neraca massa evaporator. Di sini komponen masuknya berupa Ki yang berbentuk liquid, lalu ada H2O yang berbentuk liquid,
Untuk komponen keluarnya berupa KI dalam bentuk steam, lalu ada KI berupa liquid, dan juga ada OA berupa liquid. Untuk komponen masuk KI memiliki laju alir massa sebesar 150 kg per second. Lalu H2O yang berbentuk liquid masuk dengan 117,96 kg per second. Untuk komponen keluar, di sini ada KI yang berupa steam, keluar dengan nilai sebesar 85,71 kg per second. Lalu ada KI berupa liquid, keluar dengan nilai sebesar 64,29 kg per second. Dan H2O berbentuk liquid bernilai sebesar 117,96. Bisa dilihat totalnya sama, yang mana artinya seimbang neraca massanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Taufik. Dipersilakan. Selanjutnya kita akan memasuki bagian dryer. Di sini kami memilih rotary dryer sebagai pengering kami dan berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, rotary dryer adalah salah satu alat pada industri yang sebagai pengering. Ini adalah pengertiannya. Yang kedua, ada bahan yang sesuai untuk pengeringan menggunakan rotary dryer, diantaranya kristal, chip, dan tepung. Ini adalah salah satu alasan kenapa kami memilih rotary dryer, karena pada dasarnya bahan yang kali ini digunakan diolah menjadi kristal melalui proses kristalisasi. Yang ketiga, rotary dryer merupakan pengering yang cukup umum digunakan pada industri karena efisiensi panas yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya ada prinsip kerja rotary dryer. Untuk gambarnya bisa dilihat. Pada alat pengering rotary dryer terjadi dua hal, yaitu kontak bahan dengan dinding dan aliran uap panas yang masuk ke dalam drum. Pada pengeringan dengan menggunakan alat ini, penyerapan panas mudah dilakukan dan terjadi penyusutan bobot yang signifikan. Pengeringan pada rotary dryer dilakukan pemutaran berkali-kali sehingga seluruh bagian yaitu atas dan bawah secara bergantian dipanaskan, sehingga pengeringan yang dilakukan oleh alat ini lebih merata dan lebih banyak mengalami penyusutan. Maka dari itu alat ini banyak digunakan di industri karena efisiensi yang tinggi tadi dan penyebaran panasnya yang lebih merata. Lalu selanjutnya dapat dilihat, ini adalah simulasi Excel untuk dryer yang sudah kita lakukan. Oke, dan ini untuk neraca massa dryer. Untuk komponen masuknya ada dua. Yang pertama udara. Udara di sini adalah udara yang digunakan untuk memanaskan udara pemanas sebagai pengering, di mana udara ini masuk sebesar 64,28 kg per second. Sementara untuk umpan yang dikeringkan KI dalam fase solid masuk sebesar 31,17 kg per second. Untuk komponen yang keluar ada udara, gas pengering dari dryer sebesar 64,28 kg per second, dan untuk komponen keluar dari bahan bakunya sendiri KI dalam fase solid sebesar 31,17 kg per second, dan total kedua komponen masuk dan keluar sudah seimbang, yaitu 95,45 kg per second. Oke, kesimpulan dari simulasi yang sudah kita lakukan menjawab dari tujuan yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama, massa air yang diuapkan sebesar 117,96 kg per second, massa steam yang dibutuhkan sebesar 117,96 kg per second, massa air yang tersisa sebesar 0,321 kg per jam, massa air yang dihilangkan sebesar 5,11 kg per jam, massa udara pengering yang digunakan sebesar 64,28 kg per second, massa steam yang digunakan untuk memanaskan udara pengering sebesar 13,414 kg per jam. Oke. Sekian untuk penjelasan simulasi kristalisasi kalium iodida dari kami. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching.